berlangsung pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Dan yang diambil nanti bisa lada hitam dalam bentuk lada hitam ataupun dengan lada putih. Ya, kalau lada hitam maka biasanya diambil kemudian dikeringkan bersama kulitnya tanpa dikupas. Jadi bisa dipanen setelah 6 sampai 7 bulan. Nah, kemudian untuk lada putih ini biasanya dikeringkan melalui proses perendaman dan pengupasan. Ya, ini biasanya diambil setelah 8 sampai 9. Semangat pagri, mitra-mitra dan sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah pemupukan pupuk dan pemupukan pada tanaman lada. Ya, siapa yang tidak kenal lada? Karena ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, lada ini banyak dipakai di dapur dan banyak kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, kita akan mulai. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Hadi Nugroho, di mana keseharian saya adalah mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Dan ini adalah latar belakang saya. Dan sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, tentu saja tanaman lada ini varietasnya banyak sekali. Ya, ada yang tahan terhadap ada varietas-varietas petaling 1, petaling 2, dan berbagai macam yang lainnya. Dari ini, varietas ini ada yang rentan terhadap penyakit kuning, tetapi juga medium terhadap penyakit kuning. Jadi petaling 2 itu rentan terhadap penyakit kuning. Tetapi untuk penyakit busuk pangkal batang, petaling 2 ini lebih toleran daripada petaling 1. Sementara petaling 1 adalah rentan terhadap penyakit busuk pada pangkal batang. Nah, ini tinggal kita melihat di daerah mana kita akan menanam, kemudian kita baru memilih antara petaling 1 atau petaling 2, barangkali di sekitar Bapak Ibu atau mitra-mitra agro, tinggal kita melihat jenisnya apa, ya. Sehingga kita bisa memilih varietas, ataupun kita memilih varietas yang lain, Natar 1, Natar 2, Junuk, ataupun LDK, Bengkayang, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis lagi yang di sekitar mitra-mitra agro, jenis lokal dan lain sebagainya. Tetapi untuk penyakit kuning ataupun mungkin ketahanan penyakit busuk pangkal batang, ya ini kita tidak tahu ya. Jadi ini adalah beberapa penelitian yang sudah menunjukkan bahwa beberapa varietas inilah yang boleh dibilang ada yang medium dan ada yang rentan terhadap penyakit kuning, termasuk antara toleran rentan terhadap ketahanan penyakit busuk pangkal batang yang sering menyerang pada tanaman lada. Dan produktivitasnya antara petaling 1 dan petaling 2 memang sedikit berbeda. Jadi kalau kita memilih petaling 1, maka produksinya bisa 4,48 lada putih ton per hektarnya. Sementara petaling 2 rata-rata adalah 4,12 lada putih ton per hektarnya. Jadi agak berbeda sedikit ya. Nah, ini kita bisa lihat produktivitas antar varietasnya seperti tabel di dalam ini. Kemudian rata-rata menggunakan dengan pupuk makro ya. Pupuk makro yang diberikan adalah kurang lebih sekitar beberapa gram, yaitu adalah pada umur sampai 3 sampai 4 bulan, ada 4 sampai 5 bulan, 5 sampai 6 bulan, 6 sampai 15 bulan, dan berikutnya seterusnya ya. Ini perbandingannya adalah urea, SP36 dan KCL seperti tabel yang terlihat di sini, yaitu ini adalah gram per pohon. Jadi urea 35 gram per pohon, kemudian SP36-nya 15 gram per pohon, KCL-nya 20 gram per pohon. Kemudian ada beberapa cara yang lain lagi, yaitu pemupukan dengan NPK-NG, yaitu 1:2 banding 3 banding 4. Jadi pemberiannya adalah di waktu pemupukan yang pertama di awal musim hujan, kemudian setelah dipupuk yang pertama, nanti 3 bulan berikutnya dipupuk yang kedua, 3 bulan diberikan lagi pupuk yang ketiga, dan yang keempat diberikan 3 bulan setelah pemupukan yang ketiga. Kondisi yang disarankan seperti pada tabel, kemudian dosis dan umurnya bisa dilihat di tabel ya. Kemudian ini adalah untuk merica yang masih muda, artinya masih di bawah kurang lebih sekitar 2 tahun.
Nah, kemudian setelah 2 tahun, maka pemberian pada tanaman produktif adalah diberikan 1.600 ya, diberikan 1.600 gram ya, di mana isinya adalah NPK-NG dengan perbandingan ataupun dengan kandungan ya antara 12 banding 12 banding 17 banding 2 per tahun per tanaman. Jadi ini nanti akan dibagi 3 sampai 4 kali per tahun. Ya, pemberiannya sama seperti yang tadi, adalah di awal musim hujan, kemudian 30 sampai 40 hari setelah pemupukan yang pertama, kemudian yang ketiga adalah 30 sampai 40 hari setelah pemupukan yang kedua, kemudian 30 hingga 40 hari setelah pemupukan yang keempat, artinya sudah mulai masuk ke musim kemarau. Dan dosis seperti pada tabel ya, 640 gram, 480 gram, 320 gram, dan 160 gram ditambah dengan pupuk kandang ya. Kemudian kondisi yang disarankan seperti di dalam tabel. Nah, mitra-mitra sahabat-sahabat agro tentu saja akan bertanya, kemudian ada juga cara yang lain ya, ini ada pemupukan susulannya. Jadi tambahannya adalah bisa diberikan di awal atau vegetatif, yaitu ZA, SP36 dan KCL 1:1:1. Kemudian ini campurannya dimasukkan ke dalam 30 liter, ya kemudian diambil 50 per tanaman, ini diberikan 7 sampai 10 hari sekali. Pada pembungaannya bisa kita berikan juga NPK plus SP36 1:1 atau ZA plus SP36 plus KCL 1:3:1. Ya, seperti yang tadi dicampurkan dengan NPK campuran dalam 30 liter air, diambil 50 ml per tanaman dan diberikan 7 sampai 10 hari sekali. Nah, fase pengisian buah atau pas lagi sekali berbuah maka bisa ditambahkan yaitu NPK KCL 1:2 atau ZA SP36 plus KCL 1:1:3. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, kemudian setelah beberapa kali berbuah bisa ditambahkan lagi dengan perbandingan 1:2:3 dan diberikan 10 hari sekali. Ya, ini adalah pemupukan susulan. Nah, ini untuk makronya bisa ditaburkan dengan cara yang demikian, yaitu pembuatan gulutan, artinya di sekitar tanaman lada, terutama tanaman lada yang seperti ini ya, ini adalah memberikan pupuk kemudian tanahnya dikikis yang disisipkan pupuknya. Ini bisa juga berlaku untuk pemberian pupuk atau teknologi nasanya dicampurkan di sini juga boleh ya, dicampurkan di sini juga boleh untuk menghemat tenaga kerja dan menghemat biaya. Nah, teknologinya yang NASA yang digunakan adalah pada tahun pertama kita gunakan sekitar 25 gram super NASA atau 200 gram super NASA granul, ya ini diberikan setahun 3 kali pada tahun pertama. Nah, kemudian karena tanamannya masih pendek, kita tambahkan dengan 2-3 tutup campuran, ya ini adalah POC NASA dan hormoniknya, ya dicampur terlebih dahulu jadi satu. Kemudian disemprotkan, diambil 2-3 tutup campuran dengan disemprotkan 7-15 hari sekali. Kita belum menggunakan power, ada baiknya pada penanaman pertama ataupun pada saat ada yang menggunakan dengan pupuk kandang, maka glio menjadi wajib ya, glio menjadi wajib. Jadi pada saat pemberian super NASA ya atau mungkin pemberian granul, maka tambahkanlah dengan glio. Ini sangat membantu untuk perkembangan tanaman agar terhindar dari serangan busuk batang ataupun busuk pangkal pada perakaran ataupun nanti yang jamur yang menyerang pada buah. Jadi sangat membantu glio ini diberikan di awal tanam ataupun di awal-awal penanaman dari sejak awal agar kita terhindar dari penyakit busuk batang ataupun busuk akar ya, dan termasuk pada busuk pada buah. Jadi ini membantu sekali glio ini dan lebih baik mencegah daripada mengobati ya mitra-mitra. Kemudian tahun kedua kita bisa memberikan dengan POC NASA dan hormonik ya disemprotkan. Namun tahun kedua kita tidak menggunakan super NASA, namun bisa kita ganti dengan menggunakan power nutrisi ya. Power nutrisi ini kurang lebih 25-30 gram per tanaman setahun, bisa 2-3 kali pemberian ya. Atau bisa juga kita ganti dengan free top. Ya, kita ganti dengan free top di mana nanti free top ini akan membantu pembuahan ya, jadi bisa kita semprotkan di bagian atas ya. Jadi selain kita menggunakan power, bisa kita gunakan diganti dengan menggunakan free top.
Tahun ketiga sama dengan menggunakan power ya. Namun dosisnya kita tambah antara 35 sampai 45 gram per tanaman. Dan seterusnya kita lakukan semampu kita untuk penyemprotan sekaligus untuk pemberian powernya ya. Di sini BVR bisa disemprotkan dari sejak awal untuk membantu mencegah serangan hama ya, mencegah serangan hama pada tanaman lada, sekaligus juga glio ini bisa dibantu untuk disemprotkan baik di akar ataupun di bagian akar, di bagian atas batangnya ya, di bagian batang ataupun rantainya, tapi disaring dulu ya teman-teman mitra-mitra untuk membantu serangan jamur pada bagian pangkal ya, pangkal pada bagian tanaman ya, baik di mana pada tanaman lada yang banyak curah hujannya atau yang banyak terserang penyakit busuk ya, baik itu busuk batang ataupun busuk pada tanaman buahnya ya, pada buahnya, maka wajib kiranya pemberian glio ini sesering mungkin. Dan untuk tanaman-tanaman yang terserang hama, maka pemberian BVR ini juga sesering mungkin. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, panen ini biasanya berlangsung pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Dan yang diambil nanti bisa lada hitam dalam bentuk lada hitam ataupun dengan lada putih. Ya, kalau lada hitam maka biasanya diambil kemudian dikeringkan bersama kulitnya tanpa dikupas. Jadi bisa dipanen setelah 6 sampai 7 bulan. Nah, kemudian untuk lada putih ini biasanya dikeringkan melalui proses perendaman dan pengupasan. Ya, ini biasanya diambil setelah 8 sampai 9 bulan. Jadi proses panennya agak sedikit berbeda karena yang diambil ada yang dikeringkan bersama kulitnya dan ada yang tidak dikeringkan ya, sama-sama dikeringkan ya, sama-sama dikeringkan, yang satu dikeringkan bersama kulitnya dan yang satu melalui proses perendaman dan pengupasan yang disebut juga yang namanya adalah lada hitam ataupun lada putih. Ini ada beberapa kesaksian teman-teman kita, mitra-mitra kita yang sudah menggunakan dengan teknologi ini ya, ada yang menggunakan dengan super dan powernya, sekaligus ada glionya untuk mencegah serangan jamurnya. Kemudian ada yang menggunakan lengkap ya, super nasa, power, kemudian POC nasa sama harmonik ya. Terima kasih atas gambar-gambarnya ya, mitra-mitra ini yang memberikan kesaksian kepada kita tentang tanaman ladanya ya, cukup bagus, terima kasih. Kemudian ini ada beberapa kesaksian yang menggunakan produk teknologi NASA dan yang tidak menggunakan teknologi NASA, maka sangat berbeda sekali jumlah butiran ladanya dan jumlah panjang daripada ladanya. Ya, dan panennya Bapak Ibu bisa lihat seperti itu, seperti pada gambar. Sekali lagi terima kasih atas gambarnya. Ya, ini ada beberapa mitra yang sudah menggunakan dan terima kasih untuk berbagi kepada kita semua yang ada di sini untuk petani-petani lada yang lainnya. Ya, baik mitra-mitra, sahabat-sahabat agro, demikian tadi beberapa kesaksian yang pernah kita lihat ya, telah menggunakan dengan teknologi NASA untuk membantu petani-petani lada kita semakin sejahtera. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa memberikan hal-hal yang positif untuk kita semua, dan kita nanti akan ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!